Assalamualaikum Solih-Solihah. Jumpa lagi dengan Ustazah Leli di pembelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana kabarnya Solih-Solihah hari ini? Semoga hari ini tetap semangat belajar walaupun belajar di rumah. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik Solih-Solihah, alhamdulillah pertemuan kemarin kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester genap. Untuk selanjutnya kita akan belajar akhlak terpuji, santun, gemar membaca, tawadu, dan hidup hemat. Yang pertama kita akan belajar santun. Santun adalah perangai yang halus, baik dalam budi bahasa maupun tingkah lakunya. Orang yang memiliki perangai santun akan bersikap sabar, tenang, sopan, dan rasa belas kasihan, serta suka menolong sesama. Berikut Ustazah akan sampaikan contoh sikap santun di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat santun di dalam rumahnya. Istrinya Aisyah menceritakan bahwa beliau tidak pernah memukul istrinya atau pembantunya. Jika Nabi disakiti, beliau tidak pernah membalas orang yang menyakitinya, kecuali jika hukum-hukum Allah dilanggar. Beliau marah karena Allah. Contoh sikap santun Nabi Muhammad lainnya yaitu kita tidak boleh marah kepada orang tua. Kita harus menghormati dan menyayangi saudara-saudara kita. Dan kita harus senantiasa membantu saudara kita jika diminta pertolongan. Yang kedua adalah sikap santun di sekolah. Sekolah adalah tempat menimba ilmu dan budi pekerti. Ilmu dan budi pekerti itu diperoleh dari guru-guru serta dari pergaulan dengan teman-teman kita. Maka dari itu kita harus selalu menghormati guru-guru kita dan bergaul dengan baik bersama orang-orang yang lebih berprestasi, serta membantu orang-orang atau membantu teman kita yang kurang mampu dalam belajar. Selanjutnya kita harus menghargai semua orang yang ada di sekolah kita. Selanjutnya adalah sikap santun di masyarakat. Dalam pergaulan masyarakat, kita harus selalu mempunyai sikap santun dengan anggota masyarakat di sekitar rumah kita, serta harus selalu memiliki santun kepada tetangga kita dengan tidak menyakiti dan berkata baik kepada tetangga kita. Solih-Solihah, akhlak terpuji selanjutnya adalah gemar membaca. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78 yang artinya Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu senantiasa bersyukur. Pendengaran dan penglihatan adalah sarana mendapatkan ilmu pengetahuan. Ilmu bisa diperoleh dengan mendengar dan melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kecerdasan kepada setiap manusia yang dilahirkan. Jika kita gemar membaca, maka yang pertama, membaca adalah jendela ilmu.
Orang yang tadinya tidak mengerti apa-apa bisa berubah menjadi seorang ilmuwan dengan cara banyak membaca. Yang kedua, membaca adalah gerbang peradaban. Para sahabat memiliki semangat menimba ilmu bersama Rasulullah. Mereka yang tadinya tidak bisa membaca dan menulis mulai belajar baca tulis. Hasilnya banyak yang pandai membaca dan menulis, bahkan menjadi sekretaris wahyu setiap Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Beliau meminta salah seorang sekretaris untuk menuliskannya. Akhlak terpuji selanjutnya adalah tawadu. Tawadu adalah sifat rendah hati, yaitu tidak bersifat angkuh atau membanggakan diri. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan agar kita semua memiliki sifat kerendahan hati. Sebaliknya, sikap sombong dan membanggakan diri merupakan sifat yang tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Allah melarang seorang muslim untuk sombong, karena apapun yang dianggap menjadi sumber kemuliaan atau kebesaran seperti kekayaan, jabatan, ketampanan, dan kepintaran itu semua titipan dari Allah yang diberikan kepada kita. Jika Allah menghendaki, Dia bisa mengambilnya kapan saja. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 37 yang artinya, janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena kamu sekali-kali tidak akan menembus bumi dan tidak akan sampai setinggi gunung. Contoh sikap tawadu yaitu yang pertama, kita bisa sederhana dalam berpakaian. Yang kedua, tidak memamerkan kekayaan kepada orang lain. Serta yang ketiga, lemah lembut sopan. Dan yang keempat, ramah dan bergaul dengan orang tanpa harus pilih-pilih. Baik salih-salihah, sifat terpuji selanjutnya adalah hemat. Hemat adalah hati-hati dalam membelanjakan uang. Orang yang hemat tidak akan berlebihan dalam mengeluarkan uang. Dia juga tidak pelit sehingga cenderung mengepalkan tangannya dengan tidak mengeluarkan sepeser pun dalam membelanjakan hartanya. Sikap hemat merupakan pertengahan antara sikap berlebihan dengan pelit. Allah melarang kita untuk boros seperti dalam firman surat Al-A'raf ayat 31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, serta makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Insya Allah, Solih-Solihah kelas 4 SDIT Permata Mulia selalu memiliki sifat-sifat terpuji yang dicontohkan oleh Rasulullah. Baik Solih-Solihah, itu tadi ya pembahasan kita tentang sifat terpuji. Ustazah akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.